Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sita Ferdika Jaya Sidaputra. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal mengenai pembuktian kebenaran dengan teknik integral sebagai tugas rutin mata kuliah kalkulus integral. Hormat saya kepada Bapak Andrea Arifsya Nasution. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. Kita misalkan e pangkat x-nya itu sama dengan y. Jadi y sama dengan e pangkat x. Karena di sini ada konstanta, di sini ada pangkat, maka agak susah atau dia agak bingung untuk mengerjakannya nanti. Jadi kita kalikan aja di sini, kita kalikan ln. Maka di sini hasilnya kita peroleh ln y sama dengan ln e pangkat x. Lalu hasil selanjutnya ln y sama dengan x ln e. Dari mana kita bisa dapat x ln e? Kita bisa menggunakan rumus logaritma, yaitu log a pangkat b sama dengan b log a. Jadi jika kita tukar dia ln, jadi ln e pangkat b, x-nya kita ganti jadi b sama dengan b ln e. Makanya di sini dia bisa hasilnya x ln e. Kemudian kita diferensialkan dia menjadi d ln y sama dengan d ln e dikali x. Lalu yang ini kita diferensialkan terhadap y. Maka hasilnya seper y dy sama dengan, di sini karena ini konstanta, ln e nya jadi, dan di sini kita diferensialkan terhadap x, maka ln e dikali 1 sama dengan ln e. Karena kita diferensialkan terhadap x, maka di sini dx. Lalu y-nya ini kita kali silangkan terhadap ln e. Maka hasilnya jadi dy sama dengan y dikali ln e dikali dx. Kemudian ln e-nya ini kita turunkan dia ke bawah dy. Maka dy per ln e sama dengan y-nya ini kita tukar menjadi pemisahan yang pertama tadi, e pangkat x. Maka dy per ln e sama dengan e pangkat x dikali dx. Di sini sudah kita temukan dia bahwa bentuknya sudah sama dengan soal. Kita langkah selanjutnya yaitu integral e pangkat x dx. Di sini integral e pangkat x dx sama dengan integral dy per ln e. Lalu di sini ini sama dengan 1 per ln e. Bisa kita keluarkan dia dari integralnya menjadi 1 per ln e integral dy. Lalu 1 per ln e integral dy itu adalah y tambah c. Kemudian y-nya ini kita kalikan ke 1 menjadi y per ln e ditambah c. Y-nya ini kita ganti kepada pemisahan yang pertama tadi, e pangkat x. Maka e pangkat x per ln e ditambah c. Kemudian e pangkat x per e log e ditambah c. Kita bisa memperoleh e log e ini dari rumus logaritma juga, yaitu ln a sama dengan e log a. Jadi kalau kita tukar a-nya ini jadi ln e, maka e log e. Makanya di sini dia hasilnya e log e. Jadi integral e pangkat x dx sama dengan e log e ini sama dengan 1. Jadi e pangkat x per 1 e pangkat x ditambah c. Jadi terbukti bahwa integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. Baiklah, untuk nomor 2, integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat u per ln a ditambah c. Kita misalkan a pangkat x-nya ini sama dengan y sama dengan a pangkat x. Kemudian sama seperti soal yang pertama tadi, karena ini susah untuk dikerjakan, jadi kita kalikan dia ln e. Maka di sini kita samakan dia ruas kanan kiri menjadi ln y sama dengan ln a pangkat x. Hasil selanjutnya ln y sama dengan x ln a. Sama seperti soal nomor 1, kita menggunakan rumus logaritma, yaitu logaritma a pangkat b sama
kita buat ln A pangkat B, X-nya kita ganti jadi B sama dengan B ln A. Makanya di sini kita bisa memperoleh hasilnya X ln A. Selanjutnya kita diferensialkan, kita diferensialkan ruas kanan ruas kiri menjadi D ln Y sama dengan D ln A dikali X. Lalu kita diferensialkan ini terhadap Y. Jadi hasilnya seper Y dy. Seper Y nya ini kita peroleh dari rumus ketetapan di mana ln X hasilnya seper X. Makanya dia ln Y hasilnya seper Y. dy nya diferensial dari Y. Sama dengan, karena ln-nya ini, ln A-nya ini konstanta, maka hasilnya ln A dikali 1 sama dengan ln A dikali, karena kita diferensialkan terhadap X, maka ini dikali dx. Lalu Y-nya ini kita kalikan ke ln A, sehingga hasilnya dy sama dengan Y dikali ln A dikali dx. Ln A-nya kita pindahkan ke bawah dy. Jadi dy per ln A sama dengan Y-nya kita ubah ke pemisalan tadi, yaitu A pangkat X sama dengan A pangkat X dx. Kita kerjakan ke langkah berikutnya, yaitu integral A pangkat X dx. Yang ini integral A pangkat X dx sama dengan dy per ln A, integral dy per ln A. Jadi ini ln A ini sama dengan seper ln A, makanya bisa kita keluarkan dari integralnya menjadi 1 per ln A integral dy. Lalu hasilnya 1 per ln A integral dy itu adalah y ditambah c sama dengan y nya kita kalikan ke 1, y per ln A ditambah c. Y nya kita ubah ke pemisalan tadi, yang ini menjadi A pangkat X per ln A ditambah c. Jadi jika kita lihat di sini, integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat U per ln A ditambah C. Sedangkan di sini hasilnya A pangkat X per ln A ditambah C. Maka soal nomor 2 ini tidak terbukti bahwa hasilnya A pangkat U per ln A ditambah C. Karena hasil yang benar itu adalah ini. Untuk nomor 3, integral dx per akar A pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan arcus sinus X per A ditambah C, di mana A lebih besar dari 0. Langkah yang kita kerjakan yaitu integral yang ini, kita kerjakan integral yang ini. Jadi integral dx per akar A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan integral dx per, kita faktorkan ini menjadi ini, akar A kuadrat dikali 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat. Kemudian hasilnya integral dx per A akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat. Karena akar A kuadrat sama dengan A, jadi bisa kita keluarkan di luar akar. Kemudian A-nya ini sama dengan 1 per A. Kita keluarkan dari integralnya menjadi 1 per A integral 1 per akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat dx. Kita lakukan pemisalan. Pemisalan yang pertama yaitu X per A sama dengan sinus U, di mana U sama dengan arcus sinus X per A. Kita bisa memperoleh ini dari rumus Pitagoras, yaitu di mana dia di sini A, di sini X. Maka jika kita cari sinus U sama dengan sinus, kan rumusnya sisi depan per hipotenusa, jadi dia X per A. Maka U sama dengan X per sin A. Jadi di sini U sama dengan X, U sama dengan sin pangkat min 1 dikali X per A. U sama dengan arcus sinus X per A. Makanya di sini dia
U sama dengan arcsinus X per A. Lalu pemisalan yang kedua yaitu 1 per A dx. 1 per A dx ini dari turunan X per A, di mana X turunannya adalah 1. Di sini A tetap per A dx sama dengan cos U dikali du. Turunan dari sin kan cos U. Makanya di sini jadi cos U kali du. Lalu dx sama dengan A-nya kita kalikan ke sini, A dikali cos U dikali du. Lalu kita kerjakan dia yang ini tadi, kita masukkan ke sini. Integral ini kan integral dx per akar A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan ini kita masukkan 1 per A integral 1 per akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat dikali dx. Maka 1 per A integral 1 per akar 1 dikurang sin kuadrat U. Ini bisa kita kerjakan. Oh bukan, 1 per sin kuadrat U nya ini bisa kita dapat dari sini. Ini kan X kuadrat per A kuadrat. Sedangkan di sini tadi X per A sama dengan sin U. Jadi kalau X kuadrat per A kuadrat tinggal tambahkan kuadratnya jadi sin kuadrat U. Lalu kita kerjakan dikali A dikali cos U du. Kita A nya ini karena konstanta kita keluarkan dari integralnya menjadi 1 per A dikali A integral cos U nya dikali 1 cos U per akar cos kuadrat U du. Cos U nya ini kita peroleh dari rumus identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kalau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Makanya di sini 1 sin kuadrat U sama dengan cos kuadrat U. Kemudian kita coret, ini kan habis. Ini pangkat 2-nya ke sini, ke sini. Jadi integral 1 dikali du. Integral dari du adalah U ditambah C. U-nya tadi kan udah kita peroleh U sama dengan arcsinus X per A. Makanya di sini U-nya arcsinus X per A ditambah C. Jadi terbukti jika integral dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat hasilnya adalah arcsinus X per A ditambah C. Baiklah, untuk soal nomor 4 yaitu integral dx per A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 1 per A arcus tan dikali X per A ditambah C, di mana A lebih besar dari 0. Kita buat pemisalan pertama, yaitu X sama dengan A tan theta. A tan theta ini bisa kita peroleh dari rumus dalil Pythagoras, yaitu di sini theta, di sini X, di sini A. Jadi, jika kita mencari tan theta, maka tan theta sama dengan X per A, sisi depan per sisi dekat. Kemudian X sama dengan A tan theta. Makanya di sini bisa kita peroleh dia A tan theta. Pemisalan yang kedua yaitu turunan dari X ini adalah dx sama dengan turunan dari A tan theta yaitu A secant kuadrat theta d theta. Jadi pemisalan yang ketiga yaitu tan theta sama dengan X per A. Ini tan theta sama dengan X per A, sehingga theta sama dengan arcus tan X per A. Kita masuk ke soalnya, dimana tadi ini yang kita integralkan sekarang. Integral dx per A kuadrat ditambah X kuadrat, kita integralkan itu dia menjadi integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat dikali dx. Kemudian kita substitusikan dx nya ini yang kita cari tadi ini A secant kuadrat theta d theta, sehingga integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat dikali A secant kuadrat theta d theta. Kemudian X kuadratnya ini tadi kan kita di sini sudah mendapat X, dimana hasilnya A tan theta. Jadi karena di sini X kuadrat, tinggal kita tambahkan aja kuadratnya menjadi
integral dx per a kuadrat ditambah a tan theta kuadrat dikali a secant kuadrat theta d theta. Kemudian integral dx per a kuadrat a tan theta kuadrat ini kita faktorkan dia menjadi a kuadrat dikali 1 ditambah tan kuadrat theta dikali a secant kuadrat theta d theta. Lalu kita kerjakan 1 tambah tan kuadrat theta ini menggunakan rumus identitas trigonometri, di mana secant kuadrat theta dikurang tan kuadrat theta sama dengan 1. Ini ya. Lalu secant kuadrat theta sama dengan 1 ditambah tan kuadrat theta. Jadi karena di sini 1 tan kuadrat theta, maka bisa kita peroleh hasilnya menjadi secant kuadrat theta, sehingga integral dx sama dengan a kuadrat secant kuadrat theta dikali a secant kuadrat theta d theta. Tinggal kita coret aja. Ini kuadratnya kita coret ke a yang ini. Jadi sisa a1. Ini kita coret ke sini. Maka a yang sisa 1 ini sama saja itu seperti 1 per a. Jadi kita keluarkan aja dari integralnya menjadi 1 per a integral 1 dikali d theta. Kemudian integral d theta ini adalah theta. Jadi 1 per a theta ditambah c. Theta kan tadi sudah kita dapat, theta itu hasilnya ini, arcus tan x per a. Jadi hasil terakhir yaitu 1 per a arcus tan x per a ditambah c. Jadi jika kita lihat dari soal, tadi soal diketahui jika integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 1 per a arcus tan x per a ditambah c, itu benar, terbukti karena kita dapat hasil terakhirnya sama seperti yang ini. Jadi soal nomor 4 terbukti benar. Baiklah, untuk soal nomor 6, integral dx per akar x kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan ln nilai mutlak x ditambah akar a kuadrat ditambah x kuadrat ditambah c. Kita lakukan pemisalan yang pertama, yaitu tan theta sama dengan x per a, sehingga x sama dengan a tan theta. Kita kalikan silang, x-nya kita buat x sama dengan a tan theta, kali silang ini. Jadi ini bisa kita peroleh dari rumus dalil Pythagoras, di mana di sini theta, di sini x, di sini a. Kemudian sisi miringnya ini a kuadrat ditambah x kuadrat. Sehingga untuk mencari tan theta, rumusnya yaitu sisi depan per sisi dekat. Sehingga sisi depannya x, sisi dekatnya a. Lalu pemisalan yang kedua yaitu a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan a kuadrat, x-nya ini kita substitusikan dengan a tan theta, sehingga x kuadratnya menjadi a tan kuadrat theta sama dengan a kuadrat, kita lakukan pemfaktoran, jadi a kuadrat dikali 1 ditambah tan kuadrat theta. Selanjutnya a kuadrat secant kuadrat theta. Kenapa dia bisa dapat secant kuadrat theta? Kita bisa menggunakan rumus identitas trigonometri, di mana secant kuadrat alfa dikurang tan kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi jika kita buat dia secant kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa. Makanya di sini 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Gitu. Jadi jika kita akarkan di sini, akar a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan di sini juga harus kita akarkan, menyamakan ruas kanan dan ruas kiri. Akar a kuadrat secant kuadrat theta. Sehingga akar a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan a kali secant theta. Ininya mati dengan akarnya. Kemudian pemisalan yang ketiga yaitu turunan dari x adalah dx. Sedangkan turunan dari a tan theta adalah a secant kuadrat theta d theta. Kita masuk ke langkah selanjutnya,
yaitu ini soalnya kan dx integral dx per akar x kuadrat tambah a kuadrat. Jadi integral dx per akar x kuadrat tambah a kuadrat sama dengan integral dx-nya tadi ini kan sudah diketahui a secant kuadrat theta d theta per akar x kuadrat tambah a kuadratnya sudah diketahui yang ini a secant theta, sehingga integral secant theta d theta dia ini dicoret gini. Jadi sisanya secant theta d theta. Menurut rumus ketetapan rumus integral secant theta d theta itu hasilnya adalah ln nilai mutlak tan theta tambah secant theta ditambah c. Kita akan membahas dari mana dapatnya ini nanti pada soal nomor 9 atau soal nomor 10. Kemudian kita ubah tannya ini sama dengan x per a. Di sini kan tadi tan theta sama dengan x per a. Kemudian sekannya ini, sekan tetanya kita ubah menjadi akar a kuadrat tambah x kuadrat per a. Lalu kita ubah dia menjadi ln nilai mutlak tannya ini kita ubah x per a ditambah sekannya kita ubah menjadi akar a kuadrat tambah x kuadrat per a tambah c. Kemudian kita samakan dia jadi ln nilai mutlak x tambah akar a kuadrat tambah x kuadrat per a ditambah c. Selanjutnya ln nilai mutlak x ditambah akar a kuadrat tambah x kuadrat dikurang ln nilai mutlak a ditambah c. Ln nilai mutlak a disebut konstanta, sehingga hasil selanjutnya yaitu ln nilai mutlak x ditambah akar a kuadrat tambah x kuadrat ditambah c. Jika kita lihat pada soal tadi, integral dx per akar x kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan ln nilai mutlak x ditambah a kuadrat per x kuadrat tambah c. Pas kita membuktikannya hasilnya sama, sehingga pembuktian pada nomor 6 ini benar. Baiklah, untuk soal nomor 8 yaitu integral akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx sama dengan x per 2 akar a kuadrat dikurang x kuadrat ditambah a pangkat 2 per 2 arcus sin x per a ditambah c. Kita lakukan langkah yang pertama yaitu integral akar a pangkat 2 x kuadrat dx kita faktorkan menjadi integral akar a pangkat 2 dikali 1 dikurang x pangkat 2 per a pangkat 2 dx. Kita melakukan pemisahan yang pertama yaitu sinus u sama dengan x per a, sehingga u sama dengan arcus sin x per a. Kita bisa memperoleh dari rumus dari Pitagoras, di mana di sini u, di sini x, di sini a, sehingga di sini a kuadrat dikurang x kuadrat. Sehingga untuk mencari rumus sinus u sama dengan sisi depan per hipotenusa x per a. Gitu. Untuk mencari u-nya, u sama dengan x per sin a. U sama dengan sin pangkat min 1 dikali x per a, sehingga u sama dengan arcus sinus x per a. Begitu. Pemisahan yang kedua yaitu turunan dari x per a sama dengan x turunannya 1, sehingga di sini 1 per a dx. Turunan dari situnya sama dengan cos u du. Lalu a nya ini kita kali silang menjadi a cos u du sama dengan dx. Pemisahan yang ketiga yaitu cos u sama dengan akar a kuadrat dikurang x kuadrat per a. Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu ini. Tadi kan terakhir di sini, kita masukkan di sini. Integral akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx sama dengan integral akar a kuadrat dikali 1 dikurang x kuadrat per a kuadrat dx, kan?
Lalu selanjutnya yaitu integral akar A kuadrat dikali 1 dikurang sin kuadrat U dikali dx. Sin kuadrat U-nya ini dari sini. X per A kan sin U. Jadi X kuadrat per A kuadrat sama dengan sin kuadrat U. Begitu. Selanjutnya integral A akar 1 dikurang sin kuadrat U dikali dx-nya kan A cos U du. Sehingga dx-nya kita buat A cos U du. A-nya ini kita keluarkan dari akar karena ini bisa mati dan dikeluarkan dia, begitu. Jadi selanjutnya integral A kuadrat, A-nya ini kita kalikan akar cos U cos kuadrat U dikali cos U du. Sehingga integral A kuadrat dikali ini kan habis kuadrat sama akarnya, jadi cos U kali cos U cos kuadrat U du. Begitu. Sama dengan A kuadratnya kita keluarkan, A kuadrat integral cos kuadrat U du. Kemudian A kuadrat integral setengah dikali 1 ditambah cos 2U du. Kita bisa memperoleh hasilnya ini merupakan rumus ketetapan. Sudah rumus ketetapannya di mana cos yang ini kan, di mana cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Sehingga 2 cos kuadrat x sama dengan cos 2x ditambah 1. Lalu cos kuadrat x-nya sama dengan setengah cos 2x ditambah setengah, begitu. Tapi kita tulis di sini setengah dikali 1 ditambah cos 2u. Dia ini kita faktorkan menjadi seperti ini. Cos 2x sama dengan setengah cos 2x ditambah 1. Begitu. Kemudian kita seperduanya ini kita keluarkan dari integralnya ini menjadi A kuadrat per 2, karena kita keluarkan kan integral du ditambah integral cos 2u du sama dengan A kuadrat per 2 integral dari du sama dengan u ditambah integral dari cos 2u du yaitu setengah sin 2u ditambah c. Lalu A kuadrat per 2 sama dengan U ini kan sama dengan U kan arcus sin X per A. Kita masukkanlah arcus sin X per A ditambah setengah sin 2U itu sama dengan 2 sin U kali cos U ditambah C. Kita masuk ke sini sama dengan A pangkat 2 per 2 arcus sinus X per A ditambah sin U nya ini kita masukkan rumus X per A, sehingga X per A dikali cos U nya kita masukkan ini, rumus yang ini, akar pangkat 2 X, akar pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per A ditambah C. Ini kita coret, makanya di sini nggak ada 2 lagi. Lalu hasilnya sama dengan A pangkat 2 arcus sinus X per A ditambah X akar A pangkat 2 dikurang X pangkat 2 ditambah C per 2 dikali 2 semua. Jadi sama dengan akar pangkat 2 per 2 arcus sinus dikali X per A ditambah X per 2 akar A kuadrat dikurang X kuadrat, sehingga pada soal nomor 8 terbukti benar. Baiklah teman-teman, untuk soal nomor 9, integral secant X dx sama dengan ln nilai mutlak secant X ditambah tan X tambah C. Kita kerjakan yang integral secant X dx.
Integral secant x dx itu sama dengan integral secant x dikali secant x ditambah tan x per secant x ditambah tan x dikali dx. Sehingga hasilnya yaitu kita mengerjakannya ini dikali sini, dikali sini. Jadi secant x dikali secant x sama dengan secant kuadrat x ditambah secant x dikali tan x. Secant x hasilnya adalah secant x dikali tan x per secant x ditambah tan x dx. Kita lakukan pemisalan, misalnya u-nya itu secant x ditambah tan x, sehingga turunan dari u adalah du dan turunan dari secant x ditambah tan x adalah secant x dikali tan x tambah secant kuadrat x dx. Kita masukkan sesuai ini kan sama dengan yang ini, yang atasnya ini. Jadi jika kita masukkan ke langkah berikutnya sama dengan integral yang ini kan, yang ini sama dengan du. Jadi integral du per secant x tambah tan x kan u, jadi per u. Kemudian integral seper u du. Seper u-nya ini dari ini sama dengan 1 per u dikali du. Gitu. Du-nya dikali 1, makanya di sini jadi du per u. Jadi kita keluarkan dia jadi integral seper u du. Kemudian integral dari seper u du itu adalah ln u du. Ln nilai mutlak u du sama dengan ln u ini adalah secant x tambah tan x. Jadi ln nilai mutlak secant x ditambah tan x ditambah c. Sehingga dari soal bisa kita lihat bahwa pembuktian yang kita kerjakan ini benar. Baiklah, untuk nomor 10, integral cosecant x dx sama dengan ln nilai mutlak cosecant x dikurang cotangent x ditambah c. Kita kerjakan integral cosecant x dx sama dengan integral cosecant x dikali cosecant x ditambah cotangent x per cosecant x ditambah cotangent x dx. Selanjutnya integral cosecant kuadrat x, kita kalikan ya ini di sini. Maka cosecant x kali cosecant x sama dengan cosecant kuadrat x ditambah cosecant x dikali cotangent x per cosecant x ditambah cotangent x dx. Kita misalkan u-nya cosecant x ditambah cotangent x. Maka turunan dari u ini adalah du dan turunan dari cosecant x ditambah cotangent x adalah min cosecant x dikali cotangent x dikurang cosecant kuadrat x dx. Kemudian dx-nya sama dengan du per min buka kurung cosecant x dikali cotangent x ditambah cosecant kuadrat x. Kita lanjut dari sini tadi kan dx-nya ini kita rubah menjadi ini dan yang ini kita rubah jadi u, sehingga integral cosecant kuadrat x ditambah cosecant x dikali cotangent x per u ini tadi kita ubah ke u dikali dx-nya kita ubah ke sini du per min buka kurung cosecant x dikali cotangent x ditambah cosecant kuadrat x. Bisa kita lihat di sini ini bentuknya sama, jadi bisa kita coret sehingga integral min 1 per u du. Di sini tadi ada min, makanya jadi min 1 per u du. Lalu min 1 per u ini sama dengan min 1 dikali 1 per u, sehingga min 1-nya ini bisa kita keluarkan dia dari integralnya menjadi min 1 integral dengan sisa 1 per u du. Kemudian integral dari 1 per u du adalah ln nilai mutlak u ditambah c, sehingga min 1, tadi kan ada min 1-nya, min 1 dikali ln nilai mutlak u ditambah c. Lalu min 1 dikali ln nilai mutlak u ditambah c. Nilai mutlak u-nya ini kita masukkan cosecant x ditambah cotangent x, sehingga min ln nilai mutlak cosecant x ditambah cotangent x ditambah c.
Jadi jika kita lihat dari soal, pernyataan di soal itu hasilnya dia learn nilai mutlak kosekan X dikurang kotangent X ditambah C. Sedangkan yang kita dapatkan dia di sini min learn nilai mutlak kosekan X ditambah kotangent X ditambah C. Di sini sudah lain dia. Di sini terus di sini nggak ada ini, di sini ada ini. Jadi pernyataan dari soal nomor 10 ini terbukti salah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.